Salut dengan Bang Denny, Rama dari zaman main basket dan jadi langganan warung saya. Aslinya gue tuh sebenarnya orangnya nyebelin. Karena gue tuh kadang-kadang memang suka tengil-tengil. Jadi kenapa gue suka begitu? Karena gue seneng aja ketika orang ngejudge gue itu bad boy. Karena menurut gue lebih seneng dilihat orang itu sebagai orang yang nggak benar dibanding dilihat sebagai orang benar. Karena lebih berat membawa image orang benar itu, gitu. Jadi buat gue lebih ringan ketika gue akhirnya di judge sama orang macem-macem yang kurang enak gitu. Lebih enak gue melangkahnya gitu. Bang, apa pendapatmu tentang forex? Weh, makasih giftnya. Gue gak main forex, Ci Olive yang main, gue kurang paham. Bang Denny, dari semua podcast Bang Denny, mana yang Bang Denny suka dan kenapa Bang? Hampir semua gue suka. Karena semua dari semua narasumber gue itu gue banyak belajar. Terus yang paling gue seneng adalah mereka itu kan cerita tulus ya. Dari hatinya, ada yang lagi susah, mereka cerita sampai sedih gitu. Gue ikut bisa ngerasain dan itu bikin gue ngerasa diri gue jadi manusia. Malah yang paling sulit adalah ketika gue harus berbahasa basi. Itu gue sulit. Tapi gue selalu berusaha cari cara supaya orang tuh nyaman. Walaupun gue tahu nih, pasti ya ada yang kurang segala macam. Tapi I try, gue berusaha. Gitu, karena gue harus terus belajar. Kalau gue berhenti belajar, ya gue berhenti bertumbuh. Bang, podcast Ocha yang cerdas cermat dong. Ntar ya, pikir. Putri saya seorang pianis, tapi karena pernah dibully teman sekelasnya, sekarang jadi introvert. Itu hal yang umum pasti terjadi. Saya juga dulu gitu waktu sekolah, dibully plus minder karena ngelihat kiri kanan teman-teman pada punya keluarga lengkap, punya perekonomian bagus, sedangkan saya numpang-numpang, keluarga nggak lengkap, dan dari kecil udah biasa ditolak-tolak gitu loh. Akhirnya jadi pendiam. Nah Bapak, itu fase. Disupport, diajak ngobrol, terlama-lama dia akan mulai kembali. Dan peran paling penting orang tua di situ. Jangan ditinggal, karena bondingnya akan terjadi di situ. Bang, gimana kelanjutan kasus Ririn? Ini nih, kita lagi mantau nih. Siapa ya pelakunya ya? Aman Yaninya kayaknya udah nggak ada orangnya. Kayaknya ya. Bang, podcast sama orang-orang yang ngomong orang desa nggak pakai dolar dong. Ya mana nih? Nggak tahu gue lagi nih. Ini miss dari pengetahuan gue nih. Bang, dolar naik, apa yang lu persiapkan? Gue udah tukar beberapa rupiah gue sama dolar dari jauh kemarin-kemarin. Karena gue udah prediksi. Jadi dengan kondisi naik, ya gue untung. Ya mau gimana? Kita berharap dolar turun, dolarnya malah naik. Cuma yang kasihan orang-orang yang di bawah. Ya harapan gue sih dolar bisa segera turun lagi ya. Karena biar bagaimana ini kan hajat hidup orang banyak ada di situ. Bang, kasih masukan dong buat ngadepin anak didik yang star syndrome dan pemalu. Star syndrome dan pemalu? Kok kayaknya bertolak belakang ya? Berstar syndrome dan pemalu di basket. Maksudnya gimana sih bertolak belakang loh itu? Obat introvert apa bang? Mulai belajar ngobrol. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau basicnya gue tuh sebenarnya introvert. Gue juga nggak ngomong karena gue minder kan. Ada tahun-tahun dimana gue tuh diem banget dari kecil. Sampai akhirnya karena gue capek dibully, capek jadi omongan, gue capek sama dunia ini, akhirnya gue meledak tuh. Guys, baterai gue tinggal 2% ya. Nanti lagi ya. Bang, waktu masih di bawah pernah merasa ketinggalan gak sama temen yang maju? Oh, sangat pernah. Sangat ketinggalan jauh. Tapi itu gue gak mau berkecil hati, walaupun mental gue kena. Tapi memang semua itu dari diri kita. Kalau kita membiarkan diri kita ngedown terus-terusan ya, kita nggak akan pernah bisa maju. Hidup itu kita yang nentuin. Mau kita bawa kemana hidup ini. Bang, kasih saran dong biar gaji 2,5 juta cukup buat sebulan dengan 3 anak dan bayar kontrakan. Ini saran gue ya. Lu jangan berpikir gaji 2,5 juta
cukup buat sebulan. Bukan begitu mindsetnya. Lu cari gaji lebih dari 2,5 juta. Oke? Dan lu cukupkan dulu 2,5 juta itu. Tapi jangan mindset, gue akan hidup dengan 2,5 juta sepanjang hidup gue. Enggak. Hidup itu harus meningkat. Cari 2,6 juta, 2,7 juta, 3 juta, 3,5. Bagaimana caranya? Putar otak. Extra effort. Berikan lebih. Semua orang tuh kalau lu kasih yang lebih, pasti dia mau kasih lebih. Itu aja dulu ya. Ini tinggal 1% nih. Oke? Up. Karena gue ngerasa hati nurani gue lebih bicara dibandingkan logika gue, atau mungkin pemikiran-pemikiran pinter gue, karena buat gue manusia tuh banyak yang pinter tapi tidak semua punya hati nurani lah, berempati. Bagaimana caranya kalau punya kemampuan untuk membantu, ya kita bantu. Bagaimana caranya bantu, mau ada konsekuensi apapun gue harus hadapin. Jadi waktu itu ada satu case namanya Nai itu juga nama samaran. Nah itu di podcast gue dipakai topeng juga, tapi topengnya tuh full. Itu orang sempet bete tuh, ngapain ditopengin apalah segala macem. Itu malah bingung gue, malah ngapain ditopengin. Terus intinya gara-gara keterangan si Nai itu, anak itu, penyelidikannya akhirnya berlanjut karena waktu dilaporkan keterangan dari Nai yang waktu diminta sama polisi itu nggak keluar. Nainya nggak berani ngomong. Gue dikasih. Sehingga barang buktinya kurang. Itu salah satu hal yang gue pelajari waktu itu. Sehingga ketika waktu Nai podcast di sini, barang buktinya tuh ada keluar dari omongan dia. Dan itu dipakai. Lanjutkan perkaranya, gelar perkara, tersangka orangnya. Jadi barang buktinya akhirnya mencukupi, karena 2 barang bukti itu nggak kuat waktu itu. Jadi kalau ditanya masalah persoalan gue nggak up anak kecil apa segala macem, kesannya gue mau kontenin, jujur ya gue nggak mau. Satu, gue nggak ada untung. Kedua, YouTube gue bisa hilang. Ketiga, gue bisa diomongin macem-macem kesan. Tapi hati nurani gue kadang-kadang membuat gue melangkah terlalu jauh gitu. Ya udahlah, itu resiko yang gue tanggung. Bang Bangor, kenapa enak ya hotdognya? Masih enak ya? Program bayi kedua gimana bang? Program bayi kedua gagal mulu. Udah 3 kali, 4 kali gue gagal kemarin. Cuma gue nggak update. Baru update ini nih, gagal. Bandel saya suka banget nonton podcastnya, makasih. Dan ada juga yang nggak suka. Ada juga yang nggak suka cara gue menginterview, ada yang suka. Biar mana bang, ada di rumah. Lagi main dia, rumah yang satu lagi. Face wash sombong cocok untuk umur 14 tahun bang. Sebenarnya untuk semua umur. Cuma kalau masalah cocok face wash sombong itu sebenarnya gua memberikan saran itu nggak semua pencuci muka tuh cocok di kulit orang. Jadi makanya gue bilang kalau lu coba face wash sombong lu cocok, lanjutin. Kalau nggak jangan sampai kulit lu rusak, karena nggak semua face wash itu cocok ya. Walaupun gue promosi, wah ini face wash sombong tuh ada 5 kandungan di dalam yang memang benar dan segala macem. Tapi ada juga orang nggak cocok, walaupun nggak banyak. Karena gue dapat laporan kayak ada 1-2 orang waktu itu lapor ke gue, bang ini gue pakai kok, gue malah agak
kurang cocok ya, beruntusan. Gue bilang jangan dilanjut, jangan dilanjut. Ada ya banyak yang cocok, tapi kan kalau yang nggak cocok jangan dilanjut. Acit Tamiang belum baik-baik aja, aduh sedih denger itu. Posko gue di sono ada nggak ya? Bang, tolong jelasin perbedaannya yang putih sama yang hitam. Oh, face wash sombong yang putih sama yang hitam. Yang hitam itu untuk orang yang kulitnya berminyak. Kayak gua kulitnya berminyak nih. Jadi itu disesuaikan dengan iklim negara kita. Jadi gue bikinnya konsepnya begitu. Karena kita di situ kan panas. Banyak orang yang kulit berminyak tuh minyaknya tuh berlebihan. Makanya gue bikin face wash sombong. Di dalam face wash sombong yang hitam itu ada kandungan oil controlnya. Makanya selama gue pakai, kondisi muka gue jauh lebih membaik sekarang. Nah, kalau yang putih itu untuk orang yang kulitnya sensitif, pH-nya lebih rendah dari yang hitam. Kenapa? Sehingga karena pH-nya lebih rendah, berarti sabunnya tuh beda. Karena kalau sabunnya itu kayak yang hitam, itu pH-nya biasanya lebih tinggi dan khususnya untuk muka yang berminyak. Tapi kalau yang muka sensitif, itu nggak boleh terlalu banyak sabun, makanya pH-nya rendah. Sehingga dia bisa membantu skin barrier daripada orang-orang yang mukanya sensitif atau orang-orang yang mukanya cenderung kering untuk pulih lebih cepat. Makanya digunakan niacinamide di dalam itu, yang mana niacinamide ini bantu proses recovery kulit yang sensitif. Kira-kira begitu ya bahasa orang awam gue ya. Nanti silakan lah dokter-dokter atau orang klinik yang lebih pinter, monggo ya. Kalau muka jelek bang, bagusnya gimana bang? Gue sih kurang setuju ya kalau orang dibilang itu mukanya jelek, kemudian itu berarti nggak ada harapan gitu ya. Kan menurut gue jelek, ganteng itu kan relatif juga ya. Tapi yang pasti itu kan kebersihan ya. Jadi kalaupun wajah kita agak pas-pasan tapi kita bersih, terawat, wangi, cewek sih demen-demen aja ya. Bang, di Jawa Timur ada Mas Aris ketiga loh bang. Bang, itu bunganya asli bunganya udah ke gereja lu belum jir, asik. Bahasanya gaul banget ya. Nyuruh kita ke gereja, bahasanya gaul. Itu gimana nyiramnya bang? Ini nyiramnya otomatis dari atas sana, udah ada saluran, nanti udah disetel, di waktu siram dia nanti nyiram sendiri. Dia nyiramnya lewat dalam, langsung ke bagian tanahnya. Makan apa Ki? Makan bubur sama apa lagi namanya ini? Ayam apa ini namanya? Salam kenal dari Sumatera dan Toba. Bel mana? Lagi di rumah. Main sama teman-temannya. Keranjang kuningnya mana? Gua jualan. Salam dari Kalimantan. Salam juga. Bang, sekarang kok
jarang main basket lagi. Orang udah banyak bosen masih bikin konsep baru. Salam dari Malaysia. Buset, dari Malaysia ada yang nonton? Jauh kali. Ban, tanggapanmu apa di Stitch sama Saddam? Udah gue jelasin ke Mas Saddam itu. Gue posting kok di TikTok gue. Kalau ada kurang-kurang jelas, bisa ketemu gue langsung, gue bisa jelasin. Mau gue jelasin langsung juga nggak ada masalah, karena itu bentuk tanggung jawab gue juga. Gue bisa ngerti sih keresahan-keresahannya, tapi mungkin gimana ya gue ngomongnya, nanti kesannya jadi sombong gitu lah. Bikin podcast itu nggak semudah kita bicara gitu. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan kemudian kita antisipasi. Saya tuh bikin podcast itu sudah banyak saya dilaporkan polisi sama pihak-pihak yang saya duga adalah pelaku. Tujuannya adalah untuk menutup case-nya. Dan serangan-serangan yang kontra juga udah banyak. Tapi saya bisa memahami itu semua. Kemudian report, sehingga saya pernah kehilangan YouTube-nya, channelnya pernah hilang. Udah banyak kena serangan juga. Saya ngangkat kasus anak kecil itu bukan pertama. Sudah banyak. Tapi dari dulu kalau saya angkat, saya selalu pasti kena community guidelines strike atau teguran dari YouTube. Dan saya cari tahu ternyata itu masalah anak, itu masalah sensitif di YouTube. Mau terserah kita mau bantu anak itu atau enggak, kita pasti akan kena masalah dari YouTube dengan peringatan. Dan kalau peringatan itu sudah berapa kali dilanggar, YouTube-nya bisa hilang. Oke. Jadi saya mikir, kalau kayak begini siapa yang mau bantu? Jadi saya pikir saya coba ambil resiko. Saya ambil beberapa yang bisa saya bantu. Terus yang berikutnya, kalau anak kecil itu saya selalu usahakan dia pakai topeng, karena masa depannya masih jauh juga. Dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan informasi yang bisa informasi itu jadi barang bukti di penyidik, karena sudah pernah terjadi di beberapa case yang saya angkat. Salah satunya namanya Nai, dan ada lagi waktu itu saya lupa namanya, dan ada lagi waktu itu kasusnya tidak jalan karena kurangnya barang bukti dan kurangnya atensi, serta tidak viral lah pasti. Akhirnya keterangan yang ada di podcast itu yang tadinya diminta oleh pihak penyidik tidak keluar dari si anak kecil itu bisa didapatkan karena anak kecil itu dia nggak berani ngomong, dia takut, sehingga membuat semua anak-anak kecil banyakan, saya setelah melakukan riset itu banyak yang tidak berani ngomong tentang apa yang dialami. Banyak yang diam saya. Anak-anak kecil yang sudah dewasa itu, mereka itu nggak berani ngomong dulu karena mereka takut, sehingga kasusnya juga tidak bisa jalan dengan baik. Makanya saya ngerti kalau ketika ada yang nggak setuju dengan pertanyaan saya di podcast segala macam, ngapain mesti tanya itu bang, ngapain mesti tanya itu. Tujuannya saya pancing, kalau dia mau keluarin kalimat bahwa dia dijahatin atau dia diapain, itu bisa jadi barang bukti. Masalah traumanya kita udah ngobrolin sebelum podcast. Apakah anaknya aman?
bersama dengan ibunya, bersama dengan tim lawyer dan tim-tim terkait. Kalau tidak aman, jangan. Dan kita nggak langsung podcast, ngobrol dulu, anaknya nyaman dulu. Kita juga tanya, kamu mau berani nggak untuk ngomong gitu, supaya kasusnya ini segala macam, kita ngobrol dulu segala macam gitu. Gimana ya? Gue sebenarnya malas menjelaskan gitu, karena orang-orang yang tidak mau dengar penjelasan tetap tidak akan mau dengar penjelasan juga gitu. Dan dijelasin pun juga menurut gue nggak perlu, karena gue tahu apa yang harus gue kerjakan dan bagaimana gue tanggung jawab. Karena ini masalah ini gue yang handle, dan selama gue handle, puji Tuhan, alhamdulillah, banyak yang akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan dan tersangka akhirnya dijatuhin vonis. Termasuk kasusnya si Dede yang kemarin yang barusan podcast, saya dapat informasi dibantu sama salah satu brigjen di PPA, mendapat atensi dan akan diproses dengan lebih cepat. Gitu. Ya poinnya begitu aja. Densu, tolong podcast sama si Gundul, Heru Gundu. Siapa itu ya? Ntar gue cari tahu dulu ya. Aku dari Taiwan nonton juga bang. Spill etalase 2 bang, kagak ada etalase, gue kagak jualan. Semangat bang, bantu orang. Makasih. Gue hitung itu adalah bentuk cara gue berterima kasih sama Tuhan saja. Karena dulu gue banyak bikin dosa yang gue mengimani kalau gue bisa bantu orang, Tuhan pasti lihat niat gue. Gue yakin Tuhan tahu gue banyak kurang. Tapi gue yakin Tuhan tahu niat gue setulus apa. Karena sebagai manusia gue menyadari kalau pasti ada kesalahan, ada kekurangan. Makanya gue selalu bilang, kalau ada yang protes, saya terima, saya tampung. Anggap saja itu salah saya. Tapi saya tahu apa yang mau saya capai. Kasus yang seperti anak kecil itu, yang saya mau capai adalah itu menjadi atensi dan akhirnya proses penyidikannya bisa berjalan dan dilimpahkan ke pengadilan. Dan sejauh ini, alhamdulillah puji Tuhan, itu berhasil berkat bantuan dari netizen juga. Kalau nggak ada netizen yang bantu untuk mengambil sisi positifnya, untuk ngedorong kasus itu ke atas, udah berhenti di situ. Dan sebagai pemilik podcast, kalau bisa gue punya pilihan lain untuk ngangkat kasus yang menguntungkan gue pasti ambil itu. Kenapa gue ambil kasus-kasus yang anak kecil seperti ini yang notabene tidak menguntungkan? Gue juga bingung. Nah, mungkin gue masih punya hati nurani aja. Berani ngambil resiko sama gue baju. Apa-apa, mungkin gue bisa bantu. Bang Denny biasa aja liatnya aku jadi takut. Sekali-sekali ke Papua bang, biar abang tahu lebih banyak. Saya bawa acara My Trip dulu 8 tahun. Saya sudah berkali-kali ke Papua. Saya sudah pernah sampai ke suku pedalaman, yang mana mereka lagi transisi dari kebiasaan yang konon kabarnya mereka biasa makan daging. Ya gitulah ya. Ya mereka udah mulai diajari hidup dengan perilaku orang yang orang yang nggak begitulah. Gitu.
Bang, undang Niki Sia yang diselingkuin sama karyawannya. Siapa itu?